Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, logika genealogi dan beberapa eh, da- dalam ilmu logika seperti hubungan kausalitas dan eh, logika falasi. Pertama akan saya jelaskan tentang ilmu logika. Ilmu logika eh, yang berasal dari bahasa Latin yaitu logika scientia, yaitu mempelajari penalaran untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Sedangkan genealogi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari asal-usul, sejarah, dan warisan budaya suatu bangsa. Dalam filsafat, genealogi yaitu satu metode historis yang digunakan untuk mempertanyakan kemunculan berbagai keyakinan filosofis dan sosial yang dipahami secara umum dengan mencoba menjelaskan ruang lingkup, luasnya, atau totalitas suatu diskursus, sehingga dapat memperluas kemungkinan analisis sebuah genealogi seringkali mencoba untuk melihat sesuatu yang melampaui diskursus yang dipertanyakan menuju kondisi. Menuju kondisi itu kemungkinannya dalam genealogi biasa disebut genealogi fakult. Konsep ini telah dikembangkan sebagai kelanjutan dari konsep genealogi bertentangan dengan penggunaan ideologi Marxis. Untuk menjelaskan totalitas diskursus sejarah dalam periode waktu yang bersangkutan dengan berfokus pada satu ideologi yang tunggal atau dominan. Itu sedikit yang saya jelaskan tentang logika genealogi. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang hubungan kausalitas sebab akibat. Kausalitas atau hubungan sebab akibat ialah di antara dua peristiwa atau lebih, sederhananya suatu kejadian sebab yang menyebabkan terjadinya dari akibat lain. Lebih singkatnya itu kausalitas biasa disebut dari pemikiran atau pemahaman hubungan sebab akibat. Ada tiga pola pikir yang mendasari hubungan kausalitas ini, yaitu yang pertama dari sebab ke akibat, yang kedua sebaliknya dari akibat ke sebab, yang ketiga dari akibat ke akibat. Jadi bisa bermacam-macam kausalitas itu nanti bisa dipahami dari atau di penalaran itu bisa dari bentuk argumennya.
Saya berikan sedikit contoh untuk yang dari kausalitas dari sebab ke akibat. Contohnya yaitu tubuh akan lebih bugar jika rutin berolahraga. Jadi sebabnya itu dari olahraga dan akibatnya tubuh lebih bugar. Itu contoh sedikit dari eh, sebab ke akibat. Untuk dan sebaliknya, untuk yang ketiga, saya berikan contoh yang dari eh, akibat ke akibat, yaitu contohnya akibat makan terlalu banyak, maka perutnya menjadi sakit. Jadi akibat makan terlalu banyak menyebabkan akibat perutnya menjadi sakit. Itu sedikit contoh dari hubungan kausalitas sebab akibat. Mungkin saya tambahkan untuk falasi maaf untuk sebab akibat kausalitas mungkin bisa saya tarik sedikit kesimpulan bahwa pemahaman ini sangat penting dalam analisis fenomena. Karena kemungkinan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu hasil dan merancang intervensi yang efektif. Mungkin itu dari kesimpulan yang bisa saya tangkap dari hubungan kausalitas sebab akibat. Saya menambahkan lagi dengan ilmu logika yang terakhir, yaitu falasi inkonsistensi. Apa itu falasi inkonsistensi? Falasi of inkonsistensi yaitu kekeliruan inkontensi adalah pernyataan yang merupakan kontradiksi. Dalam kasus seperti itu, argumen atau pendirian seringkali keliru atau cacat, terutama karena melibatkan promosi dua keyakinan yang berbeda. Selain itu, kedua keyakinan tersebut tidak konsisten secara logis. Apakah ketidakkonsistenan merupakan kesalahan logika? Tentu iya, karena inkonsistensi adalah salah satu bentuk kekeliruan logika. Kekeliruan ini terjadi ketika seseorang membuat dua pernyataan yang saling bertentangan. Mungkin dengan menyatakan bahwa beberapa aturan berlaku untuk situasi tertentu, tetapi tidak berlaku untuk situasi lainnya. Contoh dari kekeliruan inkonsistensi, yaitu ketika sebuah perusahaan mengirimkan dua pesan yang bertentangan mengenai suatu masalah. Asumsikan sebuah perusahaan merayakan keberhasilan suatu perusahaan itu, tetapi mendanai legislator yang berupa melarang
melarang seseorang untuk membuat dua klaim yang saling bertentangan. Saya berikan contoh lagi, mungkin misalnya mereka menentang tentang penyorotan artis atau musisi, tetapi tidak akan menghadiri konser karena konten yang eksplisit. Nah, mungkin itu sedikit contoh dari fallacy of consistency. Mungkin lebih lanjutnya bisa nanti saya jelaskan lagi di part kedua dengan penjelasan saya. Mungkin ada kurang lebihnya atau kesalahan mengungkapkan argumen, saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk melihat atau mendengarkan sedikit argumen saya. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.